Koin kuno POC 1 Stuyver tahun 1799 diterbitkan oleh Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat POC, merupakan organisasi dagang Belanda dengan kekuasaan hampir seperti negara yang eksis sejak tahun 1602 hingga akhir abad ke-18. POC diberi hak istimewa seperti mencetak uang, membentuk bala tentara, dan menjalin perjanjian, termasuk menerbitkan koin di wilayah jajahan seperti Jawa, Java, atau Batavia. Pada akhir abad ke-18, permintaan terhadap uang tembaga meningkat tajam di Hindia Belanda, sehingga pada tahun 1799 hingga 1800 diluncurkanlah koin tembaga bong secara lokal di Jawa, berbobot dan berukuran tidak konsisten karena diproduksi secara kasar dari kepingan balok tembaga atau cannon bar. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa saya sapa kawan-kawan semua dari balik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam, dimanapun kawan berada. Selamat datang kembali di channel sederhana ini, Money Coin. Buat yang baru saja tersesat di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton. Oke guys, mari kita lanjutkan kembali bahasanya. Untuk mengetahui informasi sedalam-dalamnya tentang koin kuno POC ini, kita harus memiliki sumber daya referensi yang cukup ya. Hari ini kita mengenal koin ini 1 Stuyver tahun 1799 lewat katalog seperti katalog koin kuno dunia. Koin ini memiliki nomor katalog KM205 dengan variasi ukuran 25 hingga 25,7 mm, berbentuk bulat namun tidak simetris. Terdapat pula varian lain bergaya hammered, namun fokus kita kali ini adalah versi 1799 rounded bong atau milled coinage berbahan lead bronze. Koin ini dicetak di Batavian Republik. Koin kuno POC 1 Stuyver hanya ada 2 tahun emisi cetakan, yaitu tahun cetakan 1799 dan tahun 1800. Kedua tahun emisi cetakan ini tidak diketahui berapa banyak jumlah koin ini dicetak atau dibuat, sehingga kekurangan informasi tersebut kita menjadi tidak bisa mengidentifikasi mana koin yang dicetak terbanyak atau mana tahun emisi mana yang dicetak sedikit. Ya, jadi antara 1799 dan tahun emisi 1800 kita tidak tahu jumlah mana yang dicetak banyak atau jumlah yang mana, tahun yang mana yang dicetak sedikit. Ya, bisa dikatakan satu-satunya informasi untuk mengetahui perbandingan kelangkaan antara 1799 dengan tahun 1800 adalah website Numista. Ini pun didapatkan dari tingkat kepemilikan dari para kolektor yang tergabung dalam website tersebut ya. Ya, dengan kata lain, kalau merujuk kepada website tersebut, kepemilikan kolektor terhadap tahun emisi 1800 jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun emisi 1799. Nah, sebelum sampai ke spesifikasinya, deskripsinya, di sini juga saya akan menjelaskan atau menginformasikan panduan harga dari koin 1 Stuyver tahun 1799. Juga akan menginformasikan tentang tahun 1800 ya, karena kedua koin ini hanya terdiri dari 2 tahun emisi cetakan ya. Namun sebelum itu, karena koin ini dibuat secara kasar ya, kita lanjutkan kembali ke spesifikasinya. Ya, koin ini dibuat secara kasar, tepi koin tampak tidak rata dan kadang bahkan terlihat gepeng atau bergelombang. Bobot ideal untuk varian ini berkisar 15 sampai 16,5 gram dengan 2 meter 24 mm. Meski ada toleransi ukuran karena produksinya manual, terdapat varian tercountermark atau memiliki cap serta kondisi degradasi akibat lingkungan termasuk korosi dan penurunan kualitas cetakan. Perbedaan berat yang signifikan terhadap koin ini dibandingkan dengan varian sebelumnya menunjukkan awal upaya efisiensi bahan menggunakan lead bronze, yaitu paduan logam alloy yang terdiri dari tembaga yang unsur utama biasanya 80-90%, timah hitam lead
ditambahkan dalam jumlah kecil, biasanya 2-10%. Timah putih tin juga sering ditambahkan 2-10%, membuatnya menjadi varian dari perunggu atau bronze. Jadi dalam konteks koin VOC 1 Stuyver Java 1799 ini, pemerintah kolonial Belanda, dalam hal ini VOC, memakai lead bronze untuk menghemat bahan dan mempercepat produksi koin lokal, karena koin tersebut dibuat secara lokal dari potongan tembaga kasar. Yang kedua, tidak selalu tersedia tembaga murni dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya, yang ketiga, paduan lead bronze memungkinkan percetakan cepat tanpa peralatan industri yang canggih. Nah guys, setelah tadi kita sedikit mengupas tentang masalah spesifikasi kandungan logam yang terkandung dalam koin 1 Stuyver ini, sekarang kita coba akan beralih ke panduan harga untuk koin 1 Stuyver 1799. Ya, tapi sebagaimana yang saya singgung tadi sebelumnya, sekalian juga kita akan melihat panduan harga untuk tahun 1800, di mana koin ini, ya lagi-lagi diulangi, hanya ada 2 tahun emisi cetakan, 1799 dan 1800. Nah, panduan harga yang saya ambil ya bersumber dari katalog koin dunia. Untuk koin, misalnya kawan-kawan memiliki kondisi koinnya dalam kondisi good, yaitu panduan harganya sekitar 20 US dollar. Kondisi very good-nya yaitu sekitar 30 US dollar. Koin dengan kondisi fine yaitu sekitar 50 dolar, dan kondisi very fine yaitu sekitar 75 dolar, atau jika dirupiahkan itu 1.220.000-an rupiah. Nah, saat ini koin dengan kondisi very fine lah yang paling tinggi untuk grade-nya. Belum ada laporan, saya belum menemukan laporan atau database maupun informasi lelang yang menyatakan koin 1 Stuyver tahun 1799 yang memiliki kondisi mint state, baik itu 60 dan seterusnya. Sementara itu, koin Stuyver tahun 1800 tidak ada perbedaan harga alias sama dengan 1799. Nah, di website NGC Coin juga tidak ada perbedaan panduan harga dengan katalog koin dunia. Saat narasi ini kami buat, kurs rupiah per 1 dolarnya adalah sekitar 16.290 rupiah. Jadi tinggal kawan-kawan kalikan saja nanti ya. Nah, di samping itu ada sebuah toko online seperti Numis Corner menjual varian 1799 dengan countermark sebagaimana yang kalian lihat. Seperti ini penampilannya. Koin ini dalam kondisi extremely fine, yaitu seharga 199 US dollar atau sama dengan sekitar 3.240.000 rupiah. Ya, namun sepertinya sampai narasi ini saya buat, koin tersebut masih belum ada pembelinya ya, jadi belum laku gitu. Nah, itu tadi kalau kita melihat panduan harga berdasarkan dari toko online atau maupun katalog koin dunia. Selanjutnya, berikut ini adalah harga koin tahun 1799 dan tahun 1800 yang benar-benar telah terjual. Tapi terjual ini lewat pelelangan di rumah lelang. Pada bulan Oktober tahun 2023 kemarin, di lelang Heritage di Hong Kong, memperlihatkan satu koin 1800 tahun 1800 dengan kondisi almost uncirculate yang bersertifikat grading dari NGC itu terjual seharga 49 dolar. Dirupiahkan itu setara dengan 790 ribuan rupiah. Ya, mencerminkan nilai jangka menengah untuk kondisi yang mendekati min ya. Ya, lagi-lagi belum ada yang min, baik itu min state 60, 61 dan seterusnya. Nah, yang agak mahal ini justru pada koin 1 Stuyver tahun 1799 bersertifikat grading dari PCGS juga dalam kondisi almost uncirculate terjual seharga 120 US dollar, ya sekitar 1.950.000-an rupiah ya, di sebuah lelang Stake Bower pada bulan Mei tahun 2022 kemarin. Nah, itu guys, itulah tadi pembahasannya baik dari segi spesifikasi, panduan harga maupun harga yang telah terjual untuk koin 1 Stuyver baik emisi 1799
maupun tahun 1800. Sekaligus juga mengakhiri konten kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mari kita diskusikan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.